Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Durotus Saadah, NIM 1803211000095. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil resum jurnal internasional saya dengan judul Estimation of Technical Efficiency for Rice Farms in Central Thailand Using Stochastic Frontier Approach. Untuk latar belakang, the agricultural sector plays an important role in Thailand's economy, especially rice productions, which cover more than 3.71 million households, or Office of Agricultural Economics 2010. Thailand has been projected to become a world leader in rice production and trade. The growth of Thai rice production, however, has been due to rice area expansion and not from increase in productivity. The study measures the technical efficiency of paddy farms and explore the factors causing technical inefficiency, especially as regards agricultural extension and environmental factors. Kerangka konseptual berikut merupakan tabel, maksud saya kurva Verrell's Measure of Technical and Allocative Efficiency atau tabel alokatif efisiensi alokatif. Nah, usaha tani yang diuji efisiensinya berada pada titik P. Gambar 1 menjelaskan konsep pengukuran efisiensi. Kurva S sampai SSN merupakan isoquant frontier yang menggambarkan kombinasi input minimum untuk menghasilkan output satu unit yang secara teknis paling efisien. Titik P dan titik Q menggambarkan dua kondisi produsen yang berproduksi dengan mengkombinasikan input dengan proporsi input yang sama. Produsen yang mengkombinasikan input untuk memproduksi satu unit output yaitu titik P. Dikatakan tidak efisien secara teknis karena inefisiensi teknis digambarkan oleh jarak Q sampai dengan P, yaitu jumlah input yang dapat dikurangi secara proporsional tanpa mengurangi output. Banyaknya input yang perlu dikurangi agar efisiensi secara teknis ditunjukkan oleh rasio QP per OP. QP per OP. Kombinasi input secara teknis efisien yaitu titik Q karena berada tepat di isoquant frontier. Besarnya nilai efisiensi teknis diukur dengan rasio OQ per OP. Efisiensi alokatif menggunakan kriteria biaya minimum untuk menghasilkan sejumlah output tertentu pada isoquant. Informasi rasio harga input yaitu sebagai kemiringan garis isoquant. Informasi rasio harga input yaitu sebagai kemiringan garis isoquant ditunjukkan jika rasio harga input ditunjukkan oleh garis A sampai A aksen, maka efisiensi alokatif dapat dihitung. Efisiensi alokatif dapat ditentukan jika garis A sampai A aksen menyinggung kurva isoquant S aksen, yaitu pada titik Q aksen yang diukur dengan rasio OR per OQ. Jarak RQ menunjukkan pengurangan biaya yang dapat digunakan untuk mencapai efisiensi alokatif. Titik yang efisien secara alokatif dan teknis, atau dengan kata lain efisien secara ekonomi, berada pada titik Q aksen. Efisiensi ekonomi merupakan perkalian antara efisiensi teknis dengan efisiensi alokatif. Untuk efisiensi ekonomis dihitung berdasarkan rasio OR per OP. Selanjutnya yaitu pendekatan Stochastic Production Frontier atau SPF. Spesifikasi mode Betis and Coley tahun 1995 dapat dinyatakan sebagai berikut. Fungsi YI atau output yang dihasilkan oleh observasi KI sama dengan EXP, fungsi eksponensial dari XI input, beta vektor parameter yang akan diperkirakan ditambah sigma I. Kemudian UI atau variabel acak non-negatif yang terkait dengan inefisiensi teknis dalam produksi
dan diasumsikan sebagai pemotongan N distribusi mengikuti Betis and Colli, UI dapat dipresentasikan sebagai UI sama dengan ZI atau vektor variabel P dikali 1 yang dapat mempengaruhi efisiensi perusahaan ke I plus W atau variabel acak yang ditentukan oleh pemotongan distribusi normal dengan mean 0 dan varians U2. Kemudian dalam konteks fungsi produksi perbatasan stokastik persamaan 1, efisiensi teknis diberikan oleh TE sama dengan YI per YI bintang sama dengan EXP fungsi dari YI di atas di persamaan 1. Nah, nilai Y harus berada di antara 0 dan 1. Dengan nilai 0 menunjukkan penyimpangan dari perbatasan seluruhnya karena kebisingan, dan nilai 1 menunjukkan semua penyimpangan karena inefisiensi teknis. Kemudian, metodologi. Para petani yang metodologi ini mengambil dari para petani yang menanam padi dengan metode penyiaran prakecambah yang dilakukan secara acak, disurvei menggunakan metode proportional stratified sampling. Nah, petani ini berasal dari 9 provinsi di Thailand Tengah, yaitu Provinsi Chainat, Singburi, Lopburi, Angtong, Saraburi, Ayutthaya, Pathumthani, Nonthaburi, dan Bangkok. Metode penyiaran prakecambah umumnya diterapkan di wilayah studi di mana padi dapat ditanam sepanjang tahun. Menggunakan data cross-seksional yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari 384 petani sampel pada tahun panen raya 2009 sampai dengan 2010. Nah, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada production function-nya yang variabel Y yaitu total rice yield kilogram per ha, X1-nya total amount of seeds used, kemudian X2-nya total amount of fertilizer used, X3 total amount of pesticida used, X4 total amount of fuel used, X5 total cost of labor. Kemudian inefisiensi efeknya ada demography variable and farm karakteristik dan juga agricultural extension variable. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata petani menerapkan 157,36 kg benih. 157,36 kg benih, 372,10 kg pupuk. 10 pupuk dan 4,189 16 pestisida. 4,1 liter pestisida, 82,49 liter bahan bakar atau fuel, dan juga membayar sekitar USD dolar Amerika Serikat untuk 223 dan membayar 223 dolar Amerika untuk tenaga kerja untuk menghasilkan 4,39 ton per hektar padi. 4,9 di tingkat efisiensi teknis berkisar antara 49,69 sampai dengan 97,17% dengan rata-rata 85,35%. Ditemukan bahwa lebih dari 76% dari total 320 petani mencapai efisiensi teknis di atas 80%. 2,5% dilakukan di bawah 60% dari efisiensi teknis. Kemudian tabel 5 di sini merupakan Translog Stochastic Frontier Analysis atau SFA model. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 ini, estimasi koefisien untuk logaritma input menunjukkan nilai positif dengan pengecualian pestisida.
atau ln X3. Koefisien yang diperkirakan untuk bahan bakar ln X4 dan biaya tenaga kerja ln X5 positif dan signifikan pada tingkat 5%. Hal ini menandakan adanya peningkatan dalam hal biaya benih pupuk, bahan bakar, dan tenaga kerja yang digunakan akan meningkatkan tingkat keluaran beras. Nah, berarti jika biaya benih, pupuk, bahan bakarnya, dan tenaga kerjanya ditingkatkan, maka output berasnya akan meningkat. Biaya bahan bakar dan tenaga kerja berdampak signifikan pada hasil beras. Di sisi lain, peningkatan jumlah pestisida akan menyebabkan penurunan produksi. Ini mungkin karena menggunakan pestisida pada tahap ketiga produksi, padahal seharusnya sudah dikurangi. Kemudian tabel 6 merupakan determinants of technical inefficiency model by Translog SFA. Seperti yang diharapkan, koefisien yang diperkirakan adalah negatif kecuali untuk ukuran lahan pertanian dan pembakaran jerami pada tabel 6. Dari 12 variabel, 4 diantaranya signifikan secara statistik. Jenis kelamin, pengalaman, bertani, sertifikat GAP, dan intensitas tanam. Variabel lainnya tidak signifikan, sedangkan variabel lainnya selain 4 tadi itu tidak signifikan. Koefisien gender negatif dan signifikan untuk inefisiensi teknis pada tingkat 10%. Ini menyiratkan bahwa petani laki-laki lebih cenderung efisien dibandingkan dengan petani perempuan. Ini bisa jadi karena petani laki-laki memiliki akses yang lebih baik ke dukungan kelembagaan dan sumber daya modal. Kemudian tabel 7, testing of hypothesis from the stochastic frontier analysis atau SFA approach. Tabel 7 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 0 pertama yang Cobb-Douglas production function yang menyatakan bahwa fungsi produksi Cobb-Douglas adalah perwakilan yang memadai dan data yang sesuai ditolak. Artinya, fungsi produksi Translog stochastic frontier sudah sesuai untuk data petani sampel. Hipotesis 0 kedua, absence of inefficiency effect, menyatakan bahwa tidak ada efek inefisiensi dalam model, ditolak juga. Ini menegaskan bahwa ada efek inefisiensi dalam model. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu no explanatory variables, yang menyatakan bahwa variabel penjelas dalam model inefisiensi tidak berpengaruh, juga ditolak. Hal ini mengimplikasikan bahwa 12 variabel dalam penelitian memberikan kontribusi signifikan terhadap model efek inefisiensi. Kesimpulan. Studi ini menyelidiki efisiensi teknis dan faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis pertanian padi di wilayah tengah Thailand, khususnya karakteristik penyuluhan pertanian dengan menggunakan SFA Stochastic Frontier Analysis. Data dikumpulkan secara acak dari 384 petani. Data dari 320 petani dianalisis. Variabel penjelas menjelaskan bahwa inefisiensi teknis terdiri dari karakteristik demografi, karakteristik usaha tani, dan karakteristik penyuluhan pertanian. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi teknis rata-rata adalah 85,35%, berkisar antara 49,69 menjadi 97,17%. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat inefisiensi di pertanian padi di Thailand Tengah dan bahwa model inefisiensi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan variasi efisiensi teknis di seluruh pertanian, terutama jenis kelamin, pengalaman bertani, sertifikat GAP, dan intensitas tanam. Artinya, petani laki-laki dengan lebih banyak pengalaman dan memiliki sertifikat GAP dan mereka menanam padi lebih dari sekali dalam setahun cenderung lebih efisien. Hasilnya menyiratkan bahwa penerapan input dan sumber daya secara efektif dapat meningkatkan efisiensi pertanian.
Selain itu, program pelatihan GAP harus diintensifkan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan petani. Demi pertemuan kelompok di mana petani dapat berbagi pengalaman dengan praktik pertanian harus diselenggarakan. Demikian pula dukungan fiskal dan kebijakan harus diberikan kepada petani agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha taninya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.